Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible dari Impossible. Jadi, I'm Possible. Dan kita masih bersama dengan Pak Hermanto dan juga Miss Mary. Ya, kembali lagi kepada Pak Hermanto. Karena ini kayaknya kita harus ulik terus nih. Inspiratif sekali ya mengenai hubungan Pak Hermanto dengan orang tuanya. Baik, Pak, ini mungkin agak sedikit lucu, tapi memang ini terjadi ya. Bahwa kita nih sama orang tua kadang-kadang kan suka tidak harmonis nih. Bapak sendiri pernah nggak sih dimarahin sama papanya, dan juga mungkin dari Pak Hermanto sendiri pernah nggak sih marah sama papanya atau orang tuanya? Kalau saya dimarahin sih pernah, Oh, pernah. tapi kalau marahin nggak pernah. Gitu ya. Tapi biasanya marah yang mendidik ya. Ya. Nah, kedekatan Bapak dengan orang tua, apakah memang ada permit dari istri tercinta itu bagaimana tuh Pak? Wah, kalau itu saya mesti berterima kasih atas pengertian istri saya yang luar biasa. Karena saya mesti menemani papa mama kan setiap hari ya. Setiap hari berarti? Iya, setiap hari. Berkunjung. Jadi ya kalau saya tidak keluar negeri atau tidak ada janji yang very urgent, saya selalu di papa mama. Jadi saya makan malam dengan istri itu seminggu hanya 1 sampai 2 kali. Ya. Lebih banyak makan malam sama orang tua daripada sama istri. Wow. Iya. Wow, luar Jadi biasa. itu Boleh memang kasih tepuk tangan untuk pengorbanannya dari Ibu. Baik, jadi pada saat waktu makan malam sama Ibu, rasanya sampai sekarang masih kayak pacaran aja nih Pak. Nah ini satu hal yang menarik Mas Irgi, karena kan kalau di segmen sebelumnya saya sempat menjelaskan bahwa perlakukan orang tua kita sebagai raja. Nah gimana caranya? Sebenarnya ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Hermanto yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi sudah saya tuliskan di sini ada 5 hal yang bisa Anda lakukan dan juga Anda praktekkan. Ya, bagaimana Anda bisa memperlakukan orang tua Anda sebagai raja. Oke, yang pertama adalah perhatian yang tulus. Oke, perhatian yang tulus. Yang orang tua butuhkan itu dari kita anaknya sebenarnya bukan harta, bukan kekayaan, bukan kemewahan. Sebenarnya yang paling simpel adalah perhatian. Oke, meluangkan waktu dengan mereka. Pak Hermanto sesibuk apapun, bahkan hampir setiap hari bisa makan malam dengan orang tua. Kalaupun mungkin misalnya ada di luar kota atau di luar negeri, tetap video call. Berapa banyak dari Anda, jangankan video call, menelpon orang tua Anda. Kapan terakhir kali Anda berbicara dan perhatian dengan mereka, menanyakan apa kabar. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan yang terbaik. Nah, jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, jangan berikan yang sisa-sisa. Misalnya nih Anda belanja kebanyakan atau nggak Anda beli baju, wah ini kayak kegedean, ya udah deh kasih mama aja, kasih papa aja. Jangan, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Hal yang simpel, jangankan pergi jalan-jalan naik pesawat terbang. Kalau ada makanan yang terhidang di meja, berikan bagian yang terbaik kepada orang tua Anda dulu. Baru Anda nikmati sisanya. Jadi dari hal-hal simpel seperti itu. Yang ketiga, libatkan mereka dan minta doa restunya. Oke, libatkan mereka dalam apapun juga. Yang masih kuliah mungkin bisa minta petunjuk dari mereka, minta doa restunya. Pak Hermanto ini saya masih ingat banget karena orang tua pun juga selalu Papa tuh selalu menanyakan. Karena kalau misalnya Pak Hermanto kan punya kebiasaan untuk sampai ke rumah jam berapa? Biasanya jam 6. Jam 6. Jadi kalau jam 7 masih belum sampai juga, biasanya Papa nanyain ya. Iya. Apakah di kantor sibuk banget? Bener nggak? Kadang nggak mau makan, masih menunggu gitu. Masih menunggu. Iya. Ya. Nah jadi libatkan mereka terhadap aktivitas kita juga dan minta doa restunya. Yang keempat, libatkan anak-anak kita. Include ke dalam aktivitas kita. Salah satu hal yang saya sangat salut dari yang tadi Pak Hermanto sebutkan, bukan hanya Pak Hermanto meluangkan waktu bersama papa dan mama, tapi punya acara ritual keluarga. 4 generasi kumpul. Dan itu bukan hanya setahun sekali pas lagi Imlek atau Tahun Baru, tapi seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Wow, itu butuh komitmen yang luar biasa dari semuanya. Iya. Dan yang terakhir, banggakan mereka. Setiap orang tua, biasanya kita sering banget ya ngeliat orang tua banggain anaknya. Betul atau betul?
Wah, orang tua cerita kepada teman-temannya atau tetangganya, wah saya bangga banget loh. Tahu nggak sih anak saya berprestasi? Tahu nggak sih anak saya berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik? Sudah biasa orang tua membanggakan anaknya. Tapi, apakah Anda bisa membanggakan orang tua Anda kepada orang-orang sekitar Anda? Nah, itulah yang membedakan. Dan ini adalah 5 hal yang sederhana bisa kita lakukan. Tidak butuh uang banyak sebenarnya. Tapi inilah cara kita bisa memperlakukan mereka, orang tua kita sebagai seorang raja. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Nah, kembali lagi kepada Pak Hermanto. Pak Hermanto ini kan membagi kasihnya kepada keluarga, orang tua, anak-anak dan juga cucu-cucunya. Dan saat ini Pak Hermanto akhirnya mempekerjakan sampai 15.000 karyawan dan ini masih berkembang terus. Nah, Pak Hermanto, apakah memang Bapak ini memiliki tujuan gitu Pak, memiliki tujuan bahwa kasih ini memang tidak hanya untuk milik keluarga saja, tapi juga untuk kepada karyawan, relasi dan sebagainya. Bagaimana Pak? Karena saya memang dilahirkan dan dididik untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya. Jadi saya mempunyai cita-cita atau tujuan hidup untuk menciptakan 1 juta entrepreneur sejati di Indonesia. Gitu ya. Dan itu dari mana? Ya tentunya dari bisnis-bisnis unit kami yang ada dan juga dari Yayasan Nirlaba HTF. Gitu. Jadi kami ini memberikan kail bukan ikan dan yang kami beri kail itu juga bisa memberikan kail kepada keluarga-keluarga lain yang membutuhkan. Ya. Dan satu quotes terakhir malam ini dari saya untuk Anda semua. Kita lihat quotes berikut. Sukses anak bukan dilihat dari harta kekayaannya, tapi bagaimana dia memuliakan orang tuanya. Ada banyak hal yang berkesan dari Pak Hermanto. Salah satunya juga yang saya baca Pak Hermanto sempat mengatakan bahwa kalau kita duduk di meja makan, muliakanlah orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena 1 kacang itu masih ada rasanya kalau kita masih hidup. Tapi 1 meja makanan itu udah nggak akan ada rasanya kalau orang itu udah nggak ada. Ya. Apa yang membuat Pak Hermanto mengatakan hal seperti itu? Itu dari Pak Tung itu ya. Jadi Pak Tung yang memasukkan di instanya Pak Tung ya. Jadi bagi saya orang tua itu adalah segalanya ya. Karena pengorbanan dari orang tua, dia punya papa mama punya pemikiran, punya waktu, tenaga, membesarkan kita dari usia masih bayi, remaja, dewasa sampai kawin itu sungguh luar biasa dan tidak mungkin terbalaskan oleh anak-anaknya ya. Jadi sudah selayaknya lah anak ini mencintai dengan sepenuh hati kepada orang tuanya. Baik. Selagi mereka masih ada Pak Hermanto. Selagi mereka juga Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Hermanto, luar biasa sekali. Dan seperti biasa di akhir acara sebelum kita menutup acara, pesan possible dari Mary Rian. Saat kecil kita dirawat dan dibesarkan orang tua. Ketika sudah dewasa dan mereka mulai beranjak menua, saatnya kita yang mendampinginya. Seiring bertambahnya usia, sibuk kerja terkadang menjadi alasan bagi kita jarang menemui orang tua. Tidak ada waktu, ada urusan ini itu. Terkadang membuat kita lupa memperhatikan ayah dan ibu. Mengais rezeki sering dijadikan alasan absen gak bisa datang menemani. Urusan pekerjaan sering dijadikan alasan gak sempat memberikan perhatian. Ingat, rezekimu tergantung pada baktimu. Doa orang tua adalah berkah bagi Anda. Yang mereka butuhkan bukanlah harta kekayaan, tapi kebersamaan dan perhatian. Waktumu bersama mereka tidak ternilai harganya. Bahagiakan mereka selagi kesempatan masih ada. Oke? Oke. Baik, pada kesempatan ini bukan hanya kisah inspiratif dari Pak Hermanto saja yang dibagikan kepada kita semuanya, bagi Anda yang ada di rumah juga, tapi ada hadiah. Ini adalah kejutan dari Pak Hermanto untuk Anda yang hadir pada malam hari ini. Apa itu Miss Mary? Iya, jadi Pak Hermanto ini sudah bermurah hati membagikan hadiah di mana semua penonton yang hadir di sini akan mendapatkan hadiahnya dan hadiahnya ada di kolong kursi Anda. Jadi semua hadiahnya ada di bawah kursi Anda. Bisa diambil dan ditunjukkan. Nah,
ini dia hadiahnya. Terima kasih Khusus banyak Pak Hermanto. persembahan dari Pak Hermanto. Ya, luar biasa, Untuk Anda luar biasa. semua, Dan ya. mudah-mudahan ini juga membahagiakan Anda semuanya, seperti Anda juga bisa membahagiakan orang tua Anda. Betul. Dan semoga apa yang dibagikan oleh Pak Hermanto, kisah inspiratifnya ini juga dapat kita lakukan dari sekarang, mulai sekarang dengan sebuah ketulusan kepada orang tua. Terima kasih banyak Pak Hermanto Terima sudah kasih hadir sekali bersama kita di lagi. Impossible. Dan terima kasih banyak Sama-sama, terima kasih Miss Pak Mary. Hermanto. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Sampai jumpa. Kita ketemu di Impossible, dari Impossible jadi Impossible. Pak Hermanto, terima kasih banyak sekali. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.